Hai, jumpa lagi dengan saya Kim di Inspirations by The Terrace. Di video kali ini saya akan membahas mengenai mengapa saya menggunakan teknik trading cara santai. Nah, tentu teman-teman sering ya melihat video-video saya banyak membahas tentang teknik trading cara santai ya. Dan sebenarnya saya nggak menggunakan teknik trading cara santai saja ya yang pernah saya pakai gitu ya. Teknik trading yang lain saya juga pernah pakai ya, antara lain supply and demand dan juga correlation hedging ya, dan juga ada averaging, MACD dan sebagainya. Nah, mengapa pada akhirnya saya menggunakan teknik trading cara santai? Di sini saya akan membahas kepada teman-teman ini sekaligus juga semacam memberikan suggestion ya atau saran ya kepada teman-teman, terutama buat teman-teman yang baru mulai belajar forex ya. Pertama-tama dari sisi tekniknya, itu tekniknya benar, teknik yang benar, artinya dia tidak ngawur. Nah, teknik ini mengajarkan cara berpikir yang waras sih, teknik trading yang waras, artinya ya namanya teknik trading di pasar berjangka ya seperti itu ya, harus melakukan perhitungan, harus melakukan kalkulasi gitu ya terhadap modal kita, dan pemahaman kita akan pasar berjangka itu jadi menyeluruh ketika kita belajar teknik trading cara santai. Walaupun ekspektasi profitnya tidak tinggi, tapi memang ya itulah ekspektasi profit yang normal untuk sebuah teknik trading. Itu yang pertama ya. Yang kedua, teknik trading cara santai ini benar-benar teknik trading yang tidak memforce seseorang yang baru belajar trading itu untuk memiliki psikologi yang bagus. Nah, rata-rata nih teman-teman perlu tahu, rata-rata teknik trading itu membutuhkan psikologi atau mental trading yang bagus. Nah, sementara rata-rata awam itu tidak memiliki mental psikologi yang sama seperti seorang yang dibutuhkan untuk menjadi seorang trader gitu. Trader itu rata-rata harus memiliki karakter tenang ya. Kemudian ketika dalam situasi lagi trading itu nggak boleh diganggu ya, atau seandainya walaupun ada banyak gangguan nih ya, misalnya di dalam keluarga kan kadang-kadang kita ada saja ya nggak tentu, misalnya ada tiba-tiba sakit atau apa gitu ya, itu bisa membuyarkan konsentrasi. Seorang trader itu akan sangat berisiko kalau menggunakan teknik trading yang konvensional. Tetapi menggunakan teknik trading cara santai itu kita tidak terlalu banyak mikir gitu lah. Once kita sudah tahu nih ya bahwa satu mata uang ini ya kalau mau aman itu kan stop lossnya ditaruh di bawah all time low ya ketika posisi buy, maka kita udah hitung lotnya itu berapa. Nah, once kita udah tahu nih lotnya yang biasa itu berapa, maka untuk berikutnya mungkin kita nggak terlalu perlu harus menghitung lagi kalau posisinya itu tidak terlalu banyak berubah. Jadi kita udah tahu nih di posisi ini biasanya lotnya segini, intinya itu, sehingga kita nggak terlalu banyak mikir analisa gitu. Kita nggak perlu tahu sekarang ini lagi uptrend atau downtrend gitu ya. Paling kalau posisinya lagi downtrend atau kita pasang posisi buy ya akhirnya jadinya lebih lama lah katakanlah. Walaupun untuk menyentuh TP-nya akan lebih lama sedikit, tapi kita tidak perlu takut bahwa dia akan MC atau dia akan loss gitu, karena kita sudah meletakkan stop loss kita jauh di bawah posisi all time low, atau ketika kita posisi sell kita sudah meletakkan posisi SL-nya jauh di atas all time high gitu. Jadi kekhawatiran itu tidak muncul lagi. Nah, itu sebabnya ya ini adalah teknik trading yang sangat disarankan untuk seorang pemula gitu. Artinya tidak ada halangan psikologis yang mengganggu gitu lah. Padahal
Yang namanya trading itu, kalau kita belajar trading ya, banyak loh orang-orang yang gagal ya menjadi trader. Karena apa? Karena pertama dia tidak paham cara menghitung. Lama-lama modal yang dia pakai udah terlanjur banyak ya, loss terus, jadi dia harus MC deposit lagi, MC deposit lagi, jadi lingkaran deposit depo MC ini. Ketika dia mulai paham, modalnya udah habis gitu kan. Nah, itu kan secara psikologis nggak bagus. Orang yang sudah kehabisan habis banyak duit itu ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Artinya apa? Artinya kita tuh bisa stres loh kalau kita udah kehilangan banyak uang. Nah, makanya saran saya, kita sebaiknya menggunakan teknik trading yang aman gitu loh. Kita harus benar-benar bisa menghitung gitu loh, kebutuhan modal kita tuh sebenarnya seberapa sih. Nah, di teknik trading cara santai itu diajarkan seperti itu. Jadi kita tahu persis sebenarnya allocated equity kita itu sebenarnya seberapa yang harusnya kita sediakan untuk setiap kali kita pasang posisi. Nah, dengan demikian itu kita membuat kita jadi lebih rileks, lebih tenang, dan udah pasti learning curve-nya itu akan kelihatan gitu loh. Jadi growth daripada akun kita tuh kelihatan gitu loh. Nah, kalau dengan teknik yang konvensional di mana ada risk reward misalnya 1:3, artinya di dalam 10 kali trading paling enggak kita ada 3 posisi yang benar nih, walaupun 7 posisi loss ya, tapi kalau 3 posisi itu nyentuh TP ya, RR risk reward 1:3 itu lolos, itu masih profit ya. Dengan teknik yang risk reward ini kadang-kadang ya, kalau probability ya, kita bicara ini jadinya bicara probability kan, artinya ada bulan-bulan di mana kita profit ya, profitnya mungkin bisa besar nih, mungkin kita bisa benar dalam 10 kali trading, mungkin bisa benar 5 atau 6 gitu kan ya, untungnya besar dong kalau gitu. Tapi ketika ada bulan-bulan tertentu di mana yang benarnya cuma 2 gitu kan ya, yang lossnya berarti 8 itu kan, kita berarti loss bulan itu. Atau satu aja yang benar, 9-nya loss. Nah, itu mungkin bisa stres. Satu benar itu katakanlah 9, udah 9 loss nih, satu benarnya yang tadinya 1:3 bisa kita turunkan menjadi 1:1 atau 1:setengah bahkan gitu loh, karena kita asal biru close gitu kan ya. Ujung-ujungnya akun kita nggak growth, malah BEP aja, paling ya di situ-situ aja, sideways aja gitu. Itu yang ditakutkan teman-teman. Jadi teknik trading yang konvensional seperti itu, yang menggunakan risk reward, itu sangat membutuhkan psikologi yang bagus. Artinya kita harus disiplin nih, RR-nya 1:3 ya 1:3 terus, nggak boleh kita ngubah-ngubah. Kadang kita lagi moodnya nggak bagus terus kita turunin 1:2, itu nanti ujung-ujungnya jadinya nggak kemana-mana, akunnya nggak akan grow gitu. Nah, apakah Anda bisa gitu loh dengan memiliki psikologi yang cukup bagus itu? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Sementara kalau kita dengan teknik yang menggunakan money management, kita meletakkan SL di bawahnya all time low gitu ya, dengan posisi buy, artinya kita sudah menaruh posisi yang sangat aman ya, dan profitnya kita nggak usah banyak, profitnya nggak usah sampai 1:1, nggak perlu kita ngejar 1:1. Kalau kita stop lossnya terlalu jauh sampai di bawah all time low, kalau kita menggunakan 1:1 itu jauh banget TP-nya, nunggu TP-nya kita mungkin juga nggak tahan. Jadi nggak perlu jauh-jauh, stop lossnya jauh biarin, tapi TP-nya nggak usah jauh, nggak usah sama, minimal sama. Kalau pakai risk reward trading konvensional itu rewardnya itu at least harus sama dengan risknya, jadi 1:1 itu paling minimal. Syukur-syukur bisa 1:2 atau 1:3. Nah, tapi kalau di teknik trading cara santai nggak perlu risk rewardnya itu 1:1,
setengah aja udah kebanyakan, 1:0,1 aja udah kebanyakan, 1:10% itu aja udah gede banget. Jadi saran saya nggak usah 1:10%, ya 1 banding TP-nya itu cari jarak yang paling make sense aja. Kita lihat di chart aja, ini kayaknya di atasnya ada resisten nih yang berat nih, belum tentu dia bisa tembus resisten ini nih, jadi udah biarin di bawahnya aja, di bawahnya resisten nggak masalah, yang penting profit. Karena apa? Toh kita sudah menghilangkan resikonya dengan kita meletakkan stop loss jauh di bawahnya all time low. Itu artinya kita sudah menghilangkan resiko untuk loss gitu. Begitu teman-teman. Jadi itulah ya beberapa poin yang saya sampaikan yang menjadi alasan mengapa memilih teknik trading cara santai. Nah, disarankan untuk para pemula sehingga teman-teman itu bisa mendapatkan profit yang konsisten, ya benar-benar konsisten profitnya gitu, tanpa perlu mempelajari technical analysis lah, fundamental analysis gitu loh, nggak perlu tahu gitu. Yang penting kita naruh TP-nya itu hanya sebatas range yang dilewati. Jadi harganya itu biasanya segini misalnya, ya udah TP-nya batas teratasnya segini gitu loh. Berarti kita ya dikit aja lah, misalnya lagi turun segini gitu, kita pasang posisi buy, kemudian untung segini dikit gitu ya, udah TP aja, nggak usah sampai yang maksimal harga all time high-nya atau bahkan lebih dari all time high. Itu sih sama aja kita ini ya, sama aja kita cari nggak mau cari untung gitu kan. Nah gitu, kita jadi tahu gitu loh, udah tahu bahwa batas range dari harga dari pair ini bergeraknya dari mana sampai mana gitu. Ya hanya di batas itu, di bawahnya aja yang masuk akal aja. Jadi nggak usah kita terlalu berekspektasi terlalu tinggi dan berlebihan. Nah yang penting asal dana kita sudah aman, kita tahu kita nggak akan loss, ya sudah gitu loh. Nah jadi ini adalah the best way gitu ya untuk menjadi trader forex, daripada kita belajar nih dengan risk reward. Oh harus psikologinya harus kuat, harus tahan TP, oh harus kalau lagi profit jangan cepet-cepet di close gitu ya kan. Banyak nih saran-saran para master, oh kalau lagi loss kok nggak buru-buru di close gitu kan, kenapa kalau lagi loss ditahan lama-lama gitu. Nah itu nasihat yang baik sebenarnya, tapi itu nasihat itu tuh belum tentu Anda bisa menjalani gitu loh. Sebagai seorang beginner lah ya dalam hal trading itu, buat saya yang udah lumayan beberapa tahun trading pun saya juga mengalami kesulitan dalam hal itu. Jadi artinya apa? Ya daripada kita nungguin melatih mental kita apa segala macam sementara kita nggak kuat, pada kenyataannya kita nggak mampu, akhirnya kita modal sudah habis, lalu kita juga secara psikologis mungkin terganggu, jadinya psikologis mental kita, psikologi mungkin kita timbul berbagai macam penyakit gara-gara kita psikologinya jadi nggak, jadi terganggu ya. Ngapain gitu kan, ngapain trading gitu kan, buat apa? Jadi ya yang masuk akal aja lah kita lakukan ya. Kalau seandainya kita mau trading, yang masuk akal aja lah ya. Itu aja video saya, semoga video ini bermanfaat dan mencerahkan. Silakan klik like, share kepada teman-teman, dan kalau Anda tidak setuju atau memiliki pendapat lain, silakan memberikan komentar juga. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.